Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf 199, Khudil afwa wa'mur bil ma'ruf. Khudil afwa, jadilah pemaaf. Wa'mur bil ma'ruf, dan suruhlah orang untuk mengerjakan perbuatan yang ma'ruf. Ma'ruf itu baik. Semua perintah Allah itu adalah ma'ruf, ya. Semua yang diajarkan oleh Rasulullah Nabi SAW itu adalah ma'ruf, itu adalah kebaikan. Nah sebaliknya, semua yang dilarang oleh Allah dan Rasul itu yang dinamakan mungkar. Allah melarang kita memutus silaturahim. Berarti memutus silaturahim itu adalah kemungkaran. Allah melarang kita memutus hubungan persaudaraan, ukhuwah Islamiyah. Gak mau bertegur sapa, gak mau mengucapkan salam. Kalau ketemu saling membuang muka, saling membelakangi. Itu Rasulullah melarang. Maka itu adalah kemungkaran, ya. Maka kita diperintahkan oleh Allah SWT untuk menjadi pemaaf, dan disuruh oleh Allah mengajak manusia untuk berbuat yang ma'ruf, berbuat yang baik, ya. Jadi itu perintah Allah dalam surah Al-A'raf ayat 199, ya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang senang, ya, suka memberi maaf, ya, atas kesalahan orang lain kepada dirinya, itu oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan keutamaan yang sangat besar, ya. Ini apa ya? Kadang orang tuh mau memaafkan orang lain itu berat sekali. Karena dia sudah merasa terzolimi, dia merasa mungkin disakiti, dihina, difitnah. Sakitnya itu di sini. Sakitnya di sini Pak Ustaz, tidak bisa, sulit untuk melupakan, ya. Karena memaafkan itu termasuk perkara yang sangat berat, ya toh, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan penghargaan yang sangat besar kepada orang-orang yang suka memaafkan. Yaitu Allah Subhanahu wa taala akan menambah kemuliaan baginya. Jadi pemaaf itu oleh Allah akan dimuliakan. Nabi SAW bersabda, "Mana qasad shadaqatun min mal." Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. "Wa ma zadallahu 'abdan bi afwin illa izzah." Dan tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba yang memaafkan orang lain melainkan kemuliaan. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menambah kepada orang yang suka memaafkan orang lain illa izzah, kecuali kemuliaan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma tawadda'a ahadun lillah illa rafa'ahullah." Dan tidaklah seorang hamba itu tawadu. Tawadu itu rendah hati, kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi dalam hadis ini ada 3, ya, yang disampaikan Nabi. Yang pertama apa? Mana qasad shadaqatun min mal. Harta itu tidak akan berkurang dengan bersedekah. Justru akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin ibu-ibu sudah sering membaca atau mendengar kajian sedekah itu menolak bala, sembuhkan sakitmu dengan bersedekah, setiap orang pada hari kiamat berada di bawah naungan sedekahnya, dan seterusnya, ya. Dan keutamaan-keutamaan yang lainnya, ya. Jadi itu yang pertama, ya. Sedekah tidak akan mengurangi harta. Yang kedua adalah tidaklah Allah menambah kepada seorang yang pemaaf. Namanya pemaaf itu gampang memaafkan orang lain, ya.
mudah sekali untuk memberikan maaf kepada orang lain. Allah tidak akan tambah, melainkan kemuliaan. Jadi semakin pemaaf, semakin mulia kita. Sekarang kalau ditanya, misalkan ibu-ibu seneng enggak, misalkan ini, ibu suaminya itu kalau ibu salah, itu gampang sekali memaafkan. Seneng enggak Bu kira-kira? Jangan berbuat salah, tapi suaminya itu sangat mudah sekali untuk memaafkan. Seneng ya Bu ya? Nah sekarang sebaliknya, kalau ibu berbuat salah, kemudian suami tidak mau memaafkan, seneng enggak kira-kira? Enggak. Nah, kalau seneng dimaafkan, berarti kita juga harus suka memaafkan. Ya, kalau suami salah, anak bersalah, teman bersalah, saudara bersalah, tetangga bersalah, maafkan. Khuzil afwa, jadilah pemaaf. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, seperti itu. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan begini, manusia itu tempatnya salah dan lupa. Dan sebaik-baiknya orang yang bersalah, dia segera bertaubat. Kalau salahnya kepada Allah, segera istighfar, minta ampun pada Allah. Tapi kalau salahnya kepada sesama manusia, dia segera meminta maaf. Jadi sebenarnya minta maaf itu tidak harus menunggu hari raya, Bu. Tidak harus menunggu halal bil halal, ya Bu ya. Tapi tidak apa-apa, ini sekarang momen setelah lebaran, mungkin kalau berkunjung satu persatu ke rumah-rumah, kadang-kadang tidak sempat, atau ketika dikunjungi, yang dikunjungi juga silaturahim, kadang selisipan ya. Lah aku nang sampean Mbak ya. Lah aku nang sampean. Selisipan di jalan tidak ketemu ya. Nah ya. Kemudian untuk menyikat supaya mudah mungkin dipertemukan ya dalam satu acara ya, majelis taklim, bertemu semuanya. Di situ ada pengajian ya, zikir dan lain sebagainya, kemudian saling bermaaf-maafan ya. Kemudian ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, yang ketiga tadi adalah tidaklah seorang hamba itu bersikap tawadhu, rendah hati, kecuali Allah akan angkat derajatnya. Jadi orang itu semakin rendah hati, semakin Allah angkat derajatnya. Ya. Semakin orang itu pemaaf, mudah memaafkan, semakin Allah tambah kemuliaan baginya. Ya. Jadi contohnya siapa? Ya contohnya Nabi kita kan, Nabi Muhammad SAW itu ya ceritanya kan luar biasa. Mulai difitnah, Nabi Muhammad itu kahin, dukun, syairun majnun, Muhammad itu penyair yang gila, sahir, tukang sihir, kemudian dilempari dengan kotoran unta, diludahi wajahnya, dilempari dengan batu dan lain sebagainya. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak membalas keburukan-keburukan itu, tetapi malah dalam satu ayat itu mendoakan, ya Allah, ampunilah kaumku, sesungguhnya mereka itu tidak mengetahui. Ya. Jadi yang melempar Nabi SAW sampai bercucuran darah itu malah didoakan, ampunilah kaumku ya Allah, sesungguhnya mereka melakukan seperti itu karena mereka itu tidak mengetahui. Kalau kita berat ya Bu ya, jangan bisa dilempar kemudian mendoakan, ya Allah ampunilah orang yang melempar saya. Ya, berat Bu ya. Tapi kalau bisa, wah itu luar biasa ya, luar biasa. Jadi itu yang pertama Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Jadi keutamaan orang yang suka memaafkan itu sama Allah Subhanahu wa taala akan ditambah kemuliaan.